Apa kewajiban orang tua kepada anak yang belum balik? Kewajiban orang tua ketika anak itu udah umur 7 tahun dan mengerti tamyiz bahasa agama, nyuruh sholat dan perangkatnya. Dua, bukan sholat doang, seluruh ajaran agama. Kalaulah Ramadan, puasa, tapi janjinya kuat, dilatih suruh puasa. Mana lagi yang kewajiban orang tua ketika anaknya udah umur 7 tahun, ngajarin tentang sosok Nabi Muhammad. Kalau kita nggak begitu tuh sama anak kita dosa, taubat kita. Kalau anak kita bengal, jangan nyalain Allah, salah kita, istighfar. Nabi itu orangnya ganteng banget. Tidak ada yang paling ganteng, keren, cerdas Nabi. Jadi anak mulai dari kecil otaknya pengen cari Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa inna ma dzakara al-musannifu awwala mas'alatin fil fiqhi alamatil bulughi li'anna manatat taklifi 'alal balighi dunas sabiyyi was sabiyyati. Hanya saja menyebutkan oleh Tuan Musannif pada permulaan materi tentang ilmu fikih akan tanda-tanda baligh, karena bahwa hubungan tugas-tugas agama itu atas orang baligh saja, tidak bocah laki-laki maupun bocah perempuan. Lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihima adz-dzukuri wal inathi an ya'murahuma bis salati wa ma tatawaqqafu alaihi kawudu'in wa nahwihi ba'da istikmalihima sab'a sinina idza mayyaza. Akan tetapi wajib atas jalan fardu kifayah atas orang tua keduanya, bocah laki dan perempuan, az-dzukuri orang tua yang laki maupun yang perempuan, wajib menyuruh oleh orang tua akan keduanya dengan mengerjakan solat dan apa-apa yang butuh oleh solat kepadanya, kawudu'in seperti wudu, wa nahwi dan seumpamanya, menyuruhnya ba'da istikmalihima sesudah sempurnanya bocah laki dan perempuan itu, sab'a sinina akan umur 7 tahun, idza mayyaza apabila tamyiz keduanya. Wa haddu tamyizi huwa an yasira bihaisu yakulani wahdahuma wa yashrabani wahdahuma wa yastanjiyani wahdahuma. Adapun patokan tamyiz adalah itu bahwa menjadi keduanya bocah laki dan perempuan dengan sekira-kira makan keduanya sendiri dan minum keduanya padahal sendiri, wa yastanjiyani dan istinja keduanya wahdahuma padahal sendiri. Fala yajibul amru idza mayyaza qabla sab'i, maka tidak wajib oleh menyuruh salat apabila tamyiz oleh si bocah sebelum 7 tahun, bal yusannu bahkan disunatkan menyuruh. Wa an ya'murahuma aidan bi syara'i'id dini zahirati,
dan bahwa menyuruh oleh orang tua akan keduanya, bocah laki dan perempuan pula, bisyara'iddin, dengan segala syariat agama az-zahirati yang zahir, nahwa saumi, seumpama puasa, idza atata, apabila kuat oleh keduanya akan puasa, wala budda ma'asigatil amri minat tahdidi, dan tak dapat tidak serta sigat perintah daripada mengancam, kan yaqula lahuma, seperti bahwa mengucapkan oleh orang tua kepada keduanya, salliya, salatlah kamu berdua, wa illa, jika tidak salat, darabtukuma, maka memukul oleh aku akan kamu berdua. Wa an yu'allimahuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah, dan bahwa mengajarkan oleh orang tua akan kedua bocah laki dan perempuan akan bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu lahir di kota Mekah, wa ursila fiha, dan diutus di Mekah, wa mata fil Madinah, dan meninggal Nabi di kota Madinah, wa dufina fiha, dan dikuburkan di Madinah. Wa yajibu aidan an yadribahuma ala tarki dzalika darban ghaira mubarrikhin fi asna'il ashirati ba'da kamalit tis'i lihtimalil bulughi fihi, dan wajib pula oleh bahwa memukul orang tua akan kedua bocah laki bocah perempuan atas meninggalkan yang demikian itu salat, dengan pukulan yang tidak melukai, fi asna'il ashirati, di tengah-tengah umur 10 tahun, ba'da kamalit tis'i, sesudah sempurna 9 tahun, lihtimalil bulughi fihi, karena boleh jadi masuk balik pada umur 9 tahun. Walil muallimi wallahu a'lam, segini dah. Saudara sekalian yang mulia, sesudah kita bersama memahami tentang ciri-ciri baligh, laki-laki 2, perempuan ada 3 ciri balighnya. Dari umur laki-laki 15 tahun atau belum 15 tahun, kedua udah keluar mani, umurnya udah 9 tahun ke atas, itu juga baligh. Perempuan dengan umur 15 tahun, kedua keluar men, umurnya 9 tahun ke atas, ketiga keluar mani, umurnya 9 tahun ke atas. Sesudah tahu itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa kiai kita Syekh Salim bin Sumer Al-Khadrami rahimahullah, ulama besar Yaman, wafat di tanah Betawi. Ada waktu antum ziarah dulu, kata Muallim Syafi'i Hadami, makamnya di Tanah Abang, di Tanah Abang dulu, di Rusun Said Naum, dulunya di situ. Begitu. Ama Pak Ali Sadikin digusur kuburan itu, jadi rusun. Iya, jadi rusun. Termasuk Habib Usman Mufti Betawi. Lalu makamnya dipindah di Jeruk Purut, Cilandak. Belakangnya rumah makan Pagi Sore, di situ makamnya, ada tulisannya Syekh Salim bin Sumer, di atasnya itu tulisan Wan Salim, Syekh Salim bin Sumer, makam Jeruk Purut. Ini pengarang Safinatun Najah. Begitu makamnya di situ. Udah pernah ziarah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum. Waduh. Kenapa Syekh Salim ini nerangin ciri baligh?
Begitu kata Syekh Nawawi. Perlu difahami bahwa tugas-tugas agama dari Allah ditujukannya sama orang mukallaf. Tugas agama itu ditujukannya kepada orang mukallaf. Di samping berakal, kudu dewasa. Ini yang ditugasi apa saja. Kalau ada perintah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam. Anda diwajibkan puasa. Andanya siapa? Orang mukallaf. Akal ada dan balik. Seluruh tugas agama itu diberikan kepada orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya ditugasi menjalankan peraturan agama. Namanya mukallaf. Jadi seluruh hukum Islam, kalau mau jujur, yang diajak bicara hanya orang mukallaf. Bocah yang belum balik tidak disuruh bocah. Bocah tidak kena peraturan. Bocah yang bakal kena peraturan orang mukallaf. Maka ilmu fikih itu maudhu'nya, objek bahasan ilmu fikih itu fi'lul mukallaf. Pekerjaan yang muncul dari orang yang sudah akil balik. Kita ini dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi enggak bakalan lepas yang kita kerjakan itu. Kalau enggak wajib haram, kalau enggak haram sunat, kalau enggak sunat makruh, kalau enggak makruh mubah. 5 ini aja perputarannya. Apa aja yang dilakukan kita, pokoknya perputarannya bisa wajib, bisa haram, bisa sunat, bisa makruh, bisa mubah, apa aja. Dari tindakan semua orang, semuanya enggak bakalan lepas nih dari 5 nih. Apa aja yang dikerjakan itu enggak bakalan lepas. Begitu. Jadi kita orang dikenakan hukum 5 hukum syariat. Bocah enggak, baik laki maupun perempuan. Namun walaupun bocah ini tidak dikenakan peraturan oleh agama, bocah, andai bocah itu baca Quran, yang dapat ganjaran orang tua. Andai bocah itu sedekah ngasih permen sama temennya, orang tuanya dapat ganjaran. Orang tua, dia belum kena tugas. Andai dia nyolong, orang tuanya, tar dulu, disuruh nggak sama orang tuanya? Kalau orang tuanya nyuruh, andil, dosa orang tuanya. Jadi seluruh kebaikan bocah buat ayah bunda. Itulah enaknya orang punya anak, dapat rekening ganjaran pahala. Nih kayak ngaji nih, bapak-bapak nih, yang orang tuanya udah meninggal, nyengir di kuburannya. Beneran, nggak sia-sia saya punya anak, dia ngaji. Begitu, terang kuburannya, ya begitu ngaji. Girang dia, orang tua, disetor amalan-amalan kita ini sama orang tua, dikubur, no anakmu, setor. Kalau bener istabsyaru, girang, gua nggak sia-sia, begitu. Cuman ada cerita, ada orang tua, kenapa cahayanya ini redup, biasanya terang. Dibilang sama malaikat, anakmu emang ngaji, cuman ngantuk. Iya, dikit ganjarannya, begitu. Tapi ngaji, kan ada cahaya juga wong ngaji. Cuman
redup. Emang matanya juga ya redup dah. Begitu ngaji. Jadi beruntung. Di antara cara bakti kita nih sama orang tua, ya Allah, dulu kita bengal waktu orang tua masih ada, ngabisin bandanya mulu. Gimana ini orang tua nggak ada? Udah kita ngaji aja. Jadi orang bener. Udah itu cara bakti kita sama orang tua yang nggak ada. Ngaji. Udah bakal redo orang tua kita dikubur. Redo, senang. Beneran. Redo. Tuh begitu. Jadi yang diperintahkan menjalankan syariat agama itu orang mukallaf. Bocah tidak, termasuk orang gila juga tidak. Kalau orang gila bebas roaming. Udah mau dia ngapain aja boleh. Orang gila. Dia gila, enggak ada taklif. Gitu, enggak ada. Namun malam hari ini kita akan ngaji apa kewajiban orang tua yang punya anak belum baligh. Apa kewajibannya? Dan ini bagi orang tua kudu ngaji. Allah bilang dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman. Ini yang diajak bicara yang mukallaf lagi tuh, orang tua tapi. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anak-anakmu, keluargamu, termasuk bini nanti anak-anakmu dari api neraka. Kita kudu jaga. Dijagain tuh dipegangin. Biar jangan nyebut neraka, bukan kata Ibnu Abbas. Apa maksudnya dijaga? Adibuhum wa'allimuhum amra dinihim. Maksudnya dijaga itu dididik, diajarin urusan agama, kewajiban. Ini mau diterangin kurikulum Islam. Jadi Islam itu hidup berkurikulum. Jelas, dan kurikulum tuh baku, enggak gonta-ganti, enggak. Begitu. Itu borong muridnya, gurunya aja pegel. Gurunya belajar lagi diklat. Bagaimana muridnya, gurunya aja puyeng gurunya. Begitu. Yang ganti ini gaji kayak nambah. Betul nggak Ustaz Ali? Tuh begitu tuh, iya tuh. Guru-guru nyengir. Ini mulu bikin puyeng aja. Begitu. Islam tuh jelas. Apa kewajiban orang tua kepada anak yang belum baligh? Ini kata Syekh Nawawi, lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihima adz-dzukuri wal inas an ya'murahuma bis salat wa ma tatawaqqafu alaih. Kewajiban orang tua fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Wajib secara perwakilan aja, apa lakinya, apa bininya, terserah, yakni apa bapak, apa ibu, gitu. Diwajibkan oleh agama yang namanya orang tua, kalau bapak ibunya ada, kalau nggak ada kakek neneknya, kalau udah mati duluan begitu, siapa aja yang diwasiati dah. Intinya yang masih orang tua, kewajiban orang tua ketika anak itu udah umur 7 tahun, dengan catatan mengerti anaknya umur 7 tahun, dengan catatan mengerti, artinya mengerti makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Udah ngerti, bisa diajak komunikasi. Udah ngerti. Bila anaknya umurnya udah 7 tahun dan mengerti, ini catatan mengerti ini. 7 tahun dan mengerti. Tamyiz bahasa agama, kewajiban orang tua, bila anak udah 7 tahun, apa kewajibannya? Nyuruh sholat.
nyuruh sholat. Kewajiban kita nyuruh. Dan perangkatnya, wudu, pakai pakaian yang rapi, jangan celana pendek sholatnya, walaupun bocah, udah 7 tahun nih, wajib tuh. Artinya wajib, bila kita orang tua enggak nyuruh anak kita sholat, maka kita dosa, masuk neraka. Kata Nabi, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuh. Mula-mula yang nyeret-nyeret bergelantungan kagak boleh masuk surga adalah bini dan anak. Anak ini bakal nyeretin kita masuk neraka. Maka orang punya anak tuh repot. Begitu. Enakan gak punya anak. Begitu. Orang punya anak ada tanggung jawabnya. Jadi pahami oleh kita, ada orang tua durhaka, ada anak durhaka. Yang sering kita dengar anak durhaka, itu sering tuh. Tapi di agama itu ada orang tua yang durhaka. Orang tua bagaimana yang durhaka? Orang tua yang tidak mengerti tugas dia jadi orang tua. Apa tuh tugas dari agamanya? Bila anaknya umur 7 tahun dan mengerti, ini catatan, wajib nyuruh sholat, nyuruh wudu dulu, nyuruh wudu, nyuruh pakaian, nyuruh yang sholat yang hadap kiblat, nyuruh. Itu begitu, kudu nyuruh. Kalau umurnya 7 tahun, nyuruh. Kalau tidak, dosa kita. Dosa kita. Nyuruh ini enggak nyuruh doang, harus disertai menekan. Nyuruh harus disertai menekan. Menekan itu bagaimana? Kalau kagak sholat, kagak beli, baba nggak bakal beliin kuota buat main Mobile Legend, gitu. Nggak bakal dikasih jajan apa kek, supaya anak ini mau mengerayunya. Kalau you sholat, nanti saya kasih jajan, sodor dulu, ntar bagi duit nih. Mukanya apa aja, yang penting dia sholat. Ini kewajiban. Nyuruhnya, ingat, nyuruhnya anak ini nurut, artinya ngerjain tidak, ya tidak wajib. Ini kewajiban kita cuma nyuruh. Amanah, umur 7 tahun, dorna, ini sholat, begitu. Kata kita, gua kagak bisa ngajarin Fatihah, dia kagak bisa. Ngajarin sholat gua kagak bisa, kagak ngerti. Kalau nggak bisa, pondokin anak, pondokin. Apa mondokin anak itu? Mondokin anak itu biar kita paham, bukan membuang anak nakal di pondok. Siang kiai, mondokin anak itu maknanya menitipkan anak kepada orang yang mengerti cara mendidik anak. Begitu, pondokin anak tuh, pondok, begitu. Gua kagak tega masih kecil dipondokin. Gua kagak tega tuh orang tua kurang ajar tuh masih kecil dipondokin, kurang ajar tuh orang tua, gitu kata tetangganya. Itu namanya setan yang kayak begitu. Bagaimana? Orang dipondokin itu bukan menjauhkan anak dari orang tua, tapi mendidik anak, dititipin ama yang ngerti ngurus anak. Coba kita pikirin yang punya anak di rumah kecil-kecil, yang kagak dipondokin, emang diurusin kita? Kagak. Babanya kerja, emaknya juga ngerumpi, kelihatan doang wujud badannya. Agamanya nggak diurusin,
diajarin Quran kagak sama emaknya, diajarin sholat kagak sama emaknya, cuman wujud doang. Kelihatan, udah makan belum? Makan mulu yang ditanya, ruhnya enggak. Orang tua tidak mengerti. Yang kayak begini namanya orang tua yang durhaka. Yang namanya padi, kalau pengen tumbuh besar padi, pengen banyak dan bagus, enggak boleh ngumpul benih. Pertama tabur nih benih, just tumbuh, didiemin, kagak bakal berkembang. Kalau pengen berkembang dijauhin, dikasih jarak. Kalau orang dijauhin tuh dipondokin, biar dia ngerti. Biar dia ngerti. Kenapa anak kiai-kiai itu anaknya dipondokin, kagak diajarin sendiri? Dia ndak ngerti. Kalau di pondoknya dia, lah orang udah hormat aja. Nantinya bakal nggak bener perilakunya. Dia nyolong, jangan anak kiai begitu. Tuh, salah didiknya. Jangan, biarin aja dia mabok juga. Anak ustadz begitu. Tuh kayak begitu tuh. Tapi kalau dipondokin kagak ada ceritanya anak kiai. Sama diperlakukannya. Meski di rumahnya bakal beda, itu urusannya. Biar mengerti dia adab seorang muslim. Begitu. Lihat aja orang yang punya anak yang agak dipondokin tuh, dididik kagak. Kelihatan doang. Kelihatan. Hanya ngelihat doang wujudnya. Tapi makan enggak, ruhaninya enggak. Begitu, enggak diopenin kagak. Dia pulang kerja main HP aja, anaknya main HP juga. Cuman ada doang, tapi kosong ruhnya. Mendingan dipondokin, enggak deket dengan kita, ruhnya deket. Habis sholat kangen anak, baca Fatihah, ingat, dorong anak. Tuh begitu. Didik. Ini kewajiban orang tua. Maka orang tua yang durhaka adalah orang tua yang tidak mengerti tanggung jawab dirinya sebagai orang tua. Pondokin. Pondokin. Jangan enggak. Kita pengen anak kita soleh. Tapi prosedur yang ditempuh salah. Ngimpi. Kata Ibnul Mubarak radhiyallahu ta'ala an, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Anda pengen anak Anda soleh, tapi prosedur yang ditempuh salah, ngimpi. Pengen perahu jalan di daratan yang kering kerontang, orang nemu. Perahu mau kudu jalan di air. Itu mah anaknya ya Allah diajak lagi ke mall, dituntun biar tahu mall. Nggak usah diajarin, ntar udah gede juga bisa ngeluyur dewek. Beneran. Apalagi diajarin tambah parah. Ke mall diajak, ke tempat hiburan diajak. Ya Allah, keragunan timbang liatin muka buyutnya biar tahu, diajak juga. Tapi ke tempat agama, ke majelis, ke tempat ibadah, enggak dikenalin. Dikenalin aja masih menceng orang, apalagi enggak dikenalin. Ujungnya pengen anaknya soleh, kagak nemu. Kagak nemu. Pola pendidikan ini nih yang harus benar. Ini kewajiban orang tua. Kata Syekh Nawawi, nyuruh sholat dengan catatan umurnya 7 tahun dan bagaimana kalau anak itu mengerti? Kan ada juga yang udah mulai paham tapi di bawah 7 tahun, sunat doang nyuruhnya. Baru 5 tahun sunat suruh sholat. Kitanya sunat dapat ganjaran, ayo sholat. Begitu. Begitu. Bukan nyuruh ke masjid, bukan. Entar itu mah. Nyuruh sholat. Ajarin dulu tuh di rumah sholat. Udah bisa, bawa ke masjid. Di masjid lari-lari, pulang lagi.
Ini belum bisa, belum mengerti berarti. Ngeganggu sama orang sholat, teriak kesana kemari. Mana mic-nya imam ditarik lagi. Gitu. Dikata mainan. Gitu. Ini dididik. Bukan sekedar lu ke masjid. Dia ke masjid. Bocah. Karena disuruh. Baba maknya di rumah. Kata maknya maghrib. Alhamdulillah bang ya. Beli apa mah? Pas anak kita ini ke masjid tenang. Iya lu sih tenang tuh, pengurus masjid lagi puyeng sampai mau setruk. Ngadepin anak lu yang lari-lari. Bener nggak? Begitu. Ini harus dijaga. Dididik. Bawa ke masjid masih lari-lari juga, nggak sampai salam. Belum bisa. Di rumah lagi. Latih lagi. Begitu. Biar dia nggak jorok-jorokan di masjid. Ini diatur. Kalau bahasa saya, kalau bapak ibu punya anak kecil udah 5 tahun, nah pondokin tuh di Kerawang yang deket. Kalau ke Kudus barangkali jauh, yang Bu'ul Quran tuh. Mbak Arwani jauh ke Kudus barangkali dari sini. Yang deket aja pondok buat bocah-bocah. Oh no di Kerawang Timur. Punya ya Imam Doh tuh, Allah yarham. Anak-anaknya sekarang ngurus. Anak umur 4 tahun, ya Allah 3 bulan ditaruh di situ udah bisa ngimamin orang tuanya. 3 bulan doang, dididik. Begitu. Dicebokin sama kiainya. Begitu. Dimandiin. Begitu. Baca Fatihah bagus, doa sholat, sampai wiridan bisa. Baru 3 tahunan doang. 3 bulanan doang. Dididik. Hebat. Kata saya sama Imam Doh, saya nggak sanggup. Gitu. Anak teriak aja nggak kuat. Ini yai sabarnya udah tingkat dewa ini. Begitu. Anak Jakarta tuh lebih dari 2000. Pondokin. Kata kita, gua kagak tega. Kalau kagak tega ajarin kagak. Itu namanya tega. Ini nih yang repot. Saya ini nggak ketemu sama emak, sama abah saya kagak. Dari kecil, dari umur 5 tahun, pulang hanya makan doang, suruh tinggalnya nggak boleh. Ini kalau mau saya ceritain, dari sini ke metro tempatnya. Saya tinggal di metro, nggak di sini nggak. Pulang makan, karena saya nggak mau makan di rumah kiai. Saya tinggalnya di pondok, tidur pondok, pulang makan. Begitu kerjaannya, dari umur 5 tahun. Enggak ada nempel sama orang tua itu, enggak ada diketek, enggak bisa, enggak boleh begitu, enggak boleh. Kewajiban orang tua emang begitu. Diseksa, iya mungkin pikiran anak diseksa, tapi lama-lama dia paham. Oh begini Islam didik, begitu didik, enggak ada cerita, enggak ada ampun, mondok. Kita ngegedein badan doang anak, betapaan kalau bakalnya kita menjadi beban tanggung jawab sama anak kita nggak sholat, lah kita yang masuk neraka duluan. Kata anak kita bilang, ya Rob, itu baba apaan? Gua kagak sholat, kagak ditanya. Yang ditanya nilai bahasa Inggrisnya berapa, nilai dulu, bukan sholatnya. Coba. Ini penting, saudara. Penting. 1, wajib orang tua menyuruh sholat. 2, bukan sholat doang, seluruh ajaran agama. Kalaulah Ramadan, puasa, tapi janjinya kuat. Anak kita udah 7 tahun nih, dilatih suruh puasa. Ini kalau puasa sehari 20.000, kalau sampai dohor 50, sampai dohor aja pak, ya nggak apa. 10.000 begitu, 10.000 begitu. Pokoknya gimana kayak wajib suruh. Nyuruh tuh bagaimana ngomong? Nah sholat, kalau nggak dikasih jajan, tuh namanya menekan. Begitu. Terserah cara menekannya dengan bahasa yang positif atau bahasa ancaman, ada 2 caranya. Karena beda karakter dari anak. Ada yang mau dirayu aja udah cukup, kasih duit.
Ada juga kasih duit enggak. Baba nggak ngasih duit, enyak. Begitu. Emang pikiran nakal ada. Yang kayak begini ancam nih, sentil nih kalau nggak sholat. Begitu. Itu kewajiban. Ajarin agama. Wajib tuh. Kita orang tua. Kalau anak itu umurnya 10 tahun, di samping nyuruh, kudu nyentil. Sentil kupingnya tuh kita dapat ganjaran. Apakah ini tidak melanggar HAM? Enggak. Allah lebih ngerti. Anak kalau dibiarin begitu aja dimanja repot. Kayak sekarang nih guru kasihanan. Guru nyentil dikit aja udah dilaporin gurunya. Sian. Akhirnya anak udahlah. Udah bagaimana kek? Udah yang penting gue mengajar aja. Begitu. Enggak ada penekanan. Islam itu ditekan. Enggak bisa. Ditegur itu perlu. Enggak bisa. Tentu disentilnya tidak melukai. Mula kapan kita nyuruh pakai nyentil? 9 tahun. 9 tahun ke atas. Karena bisa aja keluar mani dari umur itu. Begitu. 10 tahun, belum 10 tahun, 9 tahun setengah udah disuruh sholat dan disentil kalau nggak sholat. 9 tahun tuh kelas berapa SD itu? 3. Kelas 3. Itu ada penekanan. Ini penting. Kalau pengen tumbuh dengan baik, diajarin. Jadi intinya kita ini orang tua wajib tuh ngajarin anak sholat, ngajarin ini, wudhu, ngajarin ini, semuanya syariat Islam yang kita bisa amanah. Termasuk makan-makan. Ajarin anak. Mana lagi yang kewajiban orang tua ketika anaknya udah umur 7 tahun? Ngajarin tentang sosok Nabi Muhammad. Wajib tuh. Bahwa nabinya dia namanya Muhammad. Wajib. Kalau kita nggak begitu tuh sama anak kita dosa, taubat kita. Kalau anak kita bengal jangan nyalain Allah, salah kita, istighfar. Wajib kita anak kita ajarin siapa nama Nabi Muhammad. Ajarin siapa bapaknya Abdullah. Ibunya Nabi Aminah. Ajarin. Nabi itu orangnya ganteng banget. Tidak ada yang paling ganteng, keren, cerdas Nabi. Jadi anak mulai dari kecil otaknya pengen cari Nabi Muhammad. Dari kecil tuh. Tanemin. Nabi itu orang paling gantengnya orang. Kulitnya putih kemerah-merahan. Kita terangin. Lahirnya di Mekah. Tuh, itu wajib tuh. Lahirnya. Diutus jadi rasulnya di Mekah. Hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Wafat di Madinah dan kuburnya di Madinah. Dan Nabi Muhammad itu manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kata Imam Ibnu Hajar, Syekh Banten tuh bilang, wajib kita ngajarin anak begitu tuh. Memperkenalkan Nabi Muhammad sejak dini. Wajib. Artinya wajib dosa kita. Kalau tidak ngenalin tentang Nabi Muhammad. Kenalin garis-garis besar doang. Nabi kita namanya Muhammad, abahnya Abdullah, ibunya namanya Aminah. Artinya ada bapak dan ibu. Begitu. Orangnya paling gantengnya orang. Kulitnya putih kemerah-merahan. Lahirnya di Mekah. Jadi rasulnya diutus di Mekah. Hijrah ke Madinah. Wafat di Madinah. Dikubur di Madinah. Kenalin. Kayak gitu. Garis besar. Ntar pelan-pelan. Nikah, kapan tuh ngajarin begitu tuh? Umur 7 tahun. Mulailah malam hari ini kita merenung, hadirin. Waktu anak kita umur 7 tahun, begitu enggak kita?
Halo, waktu anak kita umur 7 tahun, begitu nggak kita? Hah? Begitu nggak? Enggak. Dosa nggak kita? Dosa. Tobat malam hari ini. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ada kewajiban saya yang lalai, yang kau tugaskan sama saya. Maafin saya ya Rabb. Dengan taubat ini balikin akhlak anak saya yang tadinya bengal biar nurut ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita begitu. Dosa kita, anak kita nggak kenal Nabi Muhammad. Dosa, mengenal Nabi ini penting. Gara-gara nggak kenal Nabi, kita bakal terjebak mencela anak cucunya. Gara-gara nggak kenal, rusak kita. Kenalin siapa Nabi Muhammad. Kenalin siapa itu Nabi Muhammad. Kenal Nabi. Ajarin baca sholawat. Saya mana anak itu, saya bayar sebelum tidur. Sholawat. Kalau dikasih duit baru mau. Ya baik. 110.000 Sholawat Muhammad. 30.000. 200 dia jadi 20. Iya baik. Begitu. Apa tuh kerjaannya begitu? Saya bayar. Ami baru 100 aja bayar. Enggak apa-apa. 1.000. Udah 1.000. 100. Ya baik. Yang penting baca. Lama-lama enggak pakai bayar, dia baca aja. Emang cara ngerayu aja. Ini mau cara ngerayu bagaimana kayak kita. Demen anak kita dapetin rahmat dari Allah, 1 sholawat dapat 10 dari Allah. Moga jadi benar. Begitu aja. Apa kayak gitu. Karena jujur surga neraka kita di anak. Ya Allah, di anak. Tidak ada harta yang paling berharga biar orang tua anak. Buat apa sih orang tua tuh capek-capek kerja ini kalau bukan buat anak? Benar enggak? Buat anak itu. Buat senang-senangan, sombong-sombongan. Udah enggak zamannya. Buat anak. Maka bila kita meninggalkan anak yang mengerti agama, enak. Ajarin tuh sama anak akhlak. Makan tangan kanan, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Ajarin. Kalau kita kaya, termasuk orang kaya, anak ajarin sedekah. Kalau kita nyantuni yatim, anak kita yang ngasih. Kasih. Bilangin, menerima itu bahagia. Tapi kalau mau direnungin, nak, memberi jauh lebih bahagia. Senang, kasih. Ajarin untuk memberi. Harta itu amanat. Kalau miskin, kitanya ajarin. Jangan ngarep dikasih. Jangan mengeluh. Terima padanya. Jangan pengen dikasih, jangan. Jadi sehingga tidak menjadi pengemis mentalnya. Itu kewajiban kita orang tua. Ngajarin begitu. Banyak ulama tulis tentang pola pendidikan anak dalam Islam. Banyak. Ini penting. Jadi kita orang tua anak kita umur 7 tahun, ajarin sholat, wudhu, ajarin tentang Nabi Muhammad. Itu penting. Begitu. Itu yang mohon maaf kayak Habib Rizik tuh, yang nyanyian apa itu? Rohatil Atyaru Tasdu tuh. Apa itu? Bagaimana itu lagunya itu? Awalnya gimana itu? Iya, Abdullah nama ayahnya itu tuh. Umur 7 tahun tuh kita ngajarin begitu. Lewat nyanyi nggak apa-apa. Itu kenalin tuh. Kayak begitu tuh. Kenalin. Itu maksudnya kewajiban orang tuh kayak gitu tuh. Abahnya namanya Muhammad Abdullah, ibunya namanya Aminah, Abdul Muthalib kakeknya. Itu begitu. Kewajiban kita. Udah suruh nyanyi aja dulu, nanti diterangin sama kita ngobrol. Itu udah cukup dari nyanyian itu. Wajib itu ngenalin begitu. Mengenal Nabi Muhammad. Jujur,
Kenapa anak kita rambutnya gondrong sampai sepantat pada laki? Kenapa? Dia tidak pernah mengenal Nabi Muhammad. Kita nggak kenalin siapa Nabi Muhammad, jadi sehingga dia mencari idola sendiri. Ibarat air ngalir aja. Coba dikenalin Nabi Muhammad kayak apa, biar dia tahu. Pengen kayak Nabi Muhammad, pengen deket sama Nabi. Kita kejauh kalah kayak orang-orang soleh dulu. Syekh Ridwan ada tuh di sana dalail yang kita bagi. Umur 7 tahun aja baca sholawat 7.000 saban hari. Bapaknya itu 7.000. Cuman saya nggak dapetin bagaimana bapaknya ngasih upah apa tidak gitu. Kita nggak dapet itu di kitabnya itu. 7.000, umurnya 7 tahun. Baca sholawat sama Nabi. Jadi kecil terarah. Beda. Anak yang ruhaninya dikasih makanan ama yang ruhaninya nggak dikasih makanan, repot. Kita sih nggak usah 7.000 kayak begitu. Dilatih aja anak kita. Latih baca sholawat. Mau tidur baca bismillah 21 kali. Setiap mau tidur baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya bisikin tuh bocah-bocah tuh kalau ketemu bocah-bocah. Pasti saya suruh kalau tidur baca bismillah 21 kali ya. Karena ini penting untuk mengisi rohani kita. Baca sholawat. Sholawat kelasnya latihan yang pendek, sholawat Muhammad. Latihan. Gitu. Beruntung tuh santri-santri kau libat tuh orang tuanya. Lihat aja peri kehidupannya itu. Anaknya baca sholawat. SMP sabanari sholawat mulu hidupnya. Begitu. Kehidupannya akan berubah. Berubah. Ditatanya mudah. Begitu. Ini penting. Nggak bisa kalau kita nggak kenal Nabi. Mau bagaimana? Kita kudu kenal Nabi Muhammad untuk menjadi idola. Dan ini tanggung jawab bersama. Pemerintah harus membuat tayangan bocah yang bagus-bagus. Begitu, tayangan. Ini mau dibuat tayangan, ada namanya anjing sama kambing berteman, sondesip. Begitu. Anjing juga ini, enggak, nih kambing nih suci, anjing ini najis. Ini orang barat, ya begitu. Cara bagaimana mempengaruhi kita muslim. Kita kalah. Dan saya sampai detik ini, saya pribadi, ini bukan kitab. Saya sampai detik ini, saya demen nonton film Cina. Jepang, Cina, sampai detik ini. Jackie Chan. Iya. Andy Lau. Saya sih nggak paham alurnya, tapi saya demen. Kenapa demen? Film Cina itu, perhatiin, yang ditampilkan ke dunia luar pakaiannya rapi. Nggak ada film Cina monop tetenya kemana-mana, nggak ada. Walaupun di negaranya rusak, komunis loh, rusak negaranya, tapi nggak boleh negara luar memandang rusak tampilan negerinya. Nggak kayak kita negerinya. Maka Indonesia itu Texas kedua, jangan salahin. Karena yang kayak begini nggak pernah disorot. Yang ngaji-ngaji kayak begini nih kagak. Yang disorot yang kayak begitu, tawuran yang diberitakan, biar orang tahu kalau tukang tawuran. Ini yang diberitakan yang baik-baik. Film Cina itu biar kata apa kayak jagoan pukulan, pakainya rapi. Jepang begitu rapi. Saya cuma memperhatikan begitu aja. Betapa mereka jual keluar negeri kami ini beradab. Kesan yang muncul dari yang dilihat. Nggak kayak kita. Negara yang mayoritas muslim 80%. Tapi Islam selalu digencet mulu. Kudunya juga 80% kekayaan negara untuk bagaimana? Untuk kaum muslimin. Orang yang pajaknya kaum muslimin juga yang banyak. Orang muslim banyak. Sampai jadi pejabat juga muslim juga. Yang banyak andil. Tapi kurang memikirkan muslim. Kadang pakai jilbab aja jadi masalah. Untuk masang bendera. Sampai kayak begitu. Salah kita juga. Ini pendidikan dasar ini saudara. PAUD. Mau bagaimana? Ya musibah.
Apalagi kita di zaman akhir ini, ya Allah, ribut mulu tuh, mencela habaib, mencela ulama, dan no komen kita mah. Jangan dah, rusak akhirnya. Ini di akhir zaman ini fitnah terbesar adalah menyalah-nyalahkan perkara yang benar, membenar-benarkan perkara yang salah. Ini akhir zaman. Ribet. Kalau kita enggak ngaji, enggak zikir, bahaya. Ujungnya bakal menyalahkan Islam. Beneran ujungnya. Begitu. Kita didorong untuk membenci Arab, entar membenci Yaman, membenci Arab. Lo Islam kita datangnya dari Arab. Ujungnya membenci Islam, ujung di ujungnya. Cuman halus saja tampilannya. Dan itu udah banyak yang terjebak, ribet kita. Ini ngeri. Karena itu kewajiban kita orang tua nih, anak-anak kita ya Rabbana, anak-anak kita, itu harta kita, dedek. Di kita ini nggak ada pesantren bocah-bocah itu, nggak kayak di Jawa. Di Jawa mau banyak banget. Pesantren umur 3 tahun, 4 tahun dipondokin. Begitu. Main ayun-ayunan, main gundu, Yasin, wal Qur'an, apal tuh bocah sambil main gundu. Begitu. Kayak begitu. Dididik. Pola pendidikan enak. Enak kalau anak tuh ngerti enak. Kelihatannya dijauhin tidak, tapi dideketin ruhaninya. Ada di rumah ditonton doang, bapaknya sibuk, ibunya sibuk, dididik kagak. Buat apa? Ini yang repot. Dan ini musibah besar buat kita kaum muslimin. Musibah besar. Musibah besar. Kurang mendukung program-program yang ada, PAUD segala macam, kurang pendidikan menuju ke sana. Karakter building ini perlu. Nggak ngerti kita juga. Wallahu a'lam bishawab, dah kita kurang paham. Ala kulli hal kita wajib tuh menyuruh anak kita kalau umur 7 tahun untuk ibadah. Kalau udah 10 tahun di samping nyuruh nyentil. Dan wajib memperkenalkan Nabi Muhammad sedini mungkin. Terserah mau pakai drama kek, mau pakai apa kek, yang penting ngenali Nabi. Mau pakai nyanyian kek, itu bagaimana cara-cara kita untuk mengajak, mengenal tentang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan kita dan Allah rubah akhlak-akhlak anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak baik dan menjadi muslim yang soleh dan solehah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Terus mudah saya akan baik. Saya itu membatalkan sholatnya atau tidak. Dan satu kali lagi itu kalau bacaan kita sebagai makmum bacaannya ketika makmum lain itu bisa membatalkan sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa di antara batal-batal solat nanti di depan adalah al-amalul katsir. Di antara batal solat adalah gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak itu dapat membatalkan sholat. Semacam kita garuk-garuk begini, ini 3 kali batal sholatnya. 3 kali batal. Batal. Namanya gerakan yang banyak. Tapi kalau harokat khafifah, gerakan ringan, tidak batal. Contoh gatel begini, telunjuk doang 1, 1000 kali enggak batal kalau begini. Contoh gatel kita punggungnya atau pipinya, tangannya ditaruh di sini, yang gerak telunjuk aja, enggak begini enggak. Kalau begini batal 3 kali.
Tapi kalau telunjuk doang, enggak batal. Namanya gerakan ringan. Kalau telunjuk doang batal, kasihan teman kita yang sholatnya begini. Batal. Enggak, makruh doang. Ini namanya gerakan ringan. Gerakan ringan. Ini enggak batal, makruh doang. Jadi kalau kita garuk-garuk begini, enggak batal, karena yang gerak satu doang, namanya gerakan ringan. Jadi kalau 3 gerakan bakal membatalkan, begitu abangku. Gerakan ini mah enggak siapa aja, mau ustadz mau bukan, sama aja. Kita aja kalau sholat kayak begitu bakal batal. Kalau gerakan ringan enggak batal. Nanti di depan ada. Kurang lebih demikian. Wallahu alam. Kemudian apa itu? Baik. Bagaimana baca surat? Ini yang harus kita pahami oleh kita adalah dalam sholat ini, dari rukun sholat yang ada 17, begitu kata kitab Safinatun Najah ini, maka dibagi 3 kategori. Ada namanya rukun qalbi, rukun yang kerja hati, yaitu niat. Kedua ada rukun kauli, rukun sholat yang kudu diucapin, ada suara, ada gerakan lidah. Itu namanya rukun kauli, jumlahnya 5. Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud akhir, baca sholawat di tasyahud akhir, dan salam. Ini wajib, rukun kauli. Rukun kauli. Sisanya rukun fi'li, rukun gerakan, rukun sujud segala macam. Nah, berbicara kauli yang diucapin, ini diatur. Ada sunatnya jahar, ada sunatnya sir. Jahar itu kedengaran kuping orang lain. Sir itu kedengaran kuping dewek. Kuping sendiri, kudu denger. Kalau qomat kami tua, enggak kedengeran kuping sendiri, namanya makoli. Ini kayak mbah dukun. Qomat kamit doang. Kudu kedengeran kuping sendiri. Kedengeran. Kuping sendiri. Kudu kedengeran. Itu namanya sir. Umumnya, saya nggak terangin panjang. Sir ini sholat siang, meski ada kayak Jumat kenceng nanti. Itu nanti. Malam jahar. Nah, bagaimana kalau kita jadi makmum? Ya, walaupun kenceng makmum, ada yang kenceng, ada yang pelan. Amin. Itu kalau imamnya kenceng, makmum kenceng. Bagaimana baca Fatihahnya? Kedengaran kuping sendiri. Jadi kedengaran kuping sendiri itu kudu. Bagaimana kedengaran kuping orang lain? Kalau kekencangan makruh namanya. Tidak membatalkan sholat abangku, tapi makruh. Kalau kedengaran kuping orang lain, itu namanya kenceng. Kudu kedengaran kuping dewek. Begitu. Kedengaran kuping dewek. Itu begitu. Jadi kedengaran kuping sendiri itu kalau makmum. Jadi kalau dia kenceng kedengaran kuping orang lain, makruh, sebab menyalahi kesunatan. Tidak membatalkan sholat kalau kedengaran kuping orang lain. Bila kita jadi makmum, baca Fatihahnya gitu, baca suratnya gitu. Itu kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Kadang di rumah ada kita, tapi dia nggak pernah sholat. Kayak balik. Ya, kita kasih tahunya bagaimana. Baik. Bagaimana cara kita ngasih tahu? Jadi diajak saja. Kalau ada orang di rumah kita, ajak aja, malah lebih enak ngajaknya. Ayo sholat yuk gitu. Berjamaah, ajak. Kita ajak aja dia. Itu akan lebih mudah. Kita ajak dia, kita ingetin dia, ayo dohor.
Insya Allah dia nurut, karena dia tinggalnya di rumah kita. Kalau tinggal di rumah kita, insya Allah nurut. Kalau kita ajak, dia bakal menghormati sama kita. Ngingetin, begitu. Kita sholat, mau jadi imam silakan, atau saya jadi makmum, begitulah. Udah situ aja jadi imam, baik. Berjamaah. Kata dia, saya kalau ke masjid malu. Baik, di rumah aja dulu, dilatih dulu. Pelan-pelan. Bagaimana ini? Pelan-pelan. Ini harus berproses. Jangan tidak diingetin, karena di luar itu ada kewajiban namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai ada saudara kita nggak sholat, kita diam aja. Salah kita. Ini berkewajiban kita ngingetin. Jangan sampai kita masuk surga sendirian, egois. Biarin aja dia masuk neraka. Itu namanya saudara ipar kejam namanya. Tolongin dia agar supaya dia juga masuk surga. Caranya dengan tentu bahasanya yang baik. Jangan yang kasar. Bang, apaan? Abang tahu ayam nggak? Tahu. Ayam sholat nggak? Enggak. Abang kayak ayam, nggak sholat. Ini namanya kasar. Nggak bakal nurut, enggak. Bang, yuk kita syukur. Anjing aja bang, anjing dikasih makan 3 bulan nurut sama yang ngasih makan. Anjing, padahal nggak ada akalnya bang. Ini Allah udah ngasih makan kita udah bertahun-tahun bang, bukan 3 bulan doang. Kudunya kita yang dikasih akal lebih nurut dari anjing. Yuk bang, yuk kita ibadah, syukur sama Allah, biar Allah kasih jalan kemudahan. Begitu sama kita. Ujungnya kita bakal ke akhirat bang. Kita kudu ada bekal. Inilah diajarin dalam Islam. Pelan-pelan bahasanya. Begitu pelan-pelan. Insya Allah mau begitu. Saya ini kalau cerita kehidupan pak, kalau ada teman-teman ngajak jalan-jalan, mau jalan-jalan nggak apa-apa, yang penting ada ziarahnya nggak, begitu kalau bahasa saya. Ziarah, iya baik. Ziarah ya, iya baik. Mau ke puncak, yang penting kita ziarah. Kemana? Bogor ke Empang, ke Cianjur, jalan ke Cigundul, kemana aja saya. Artinya bahasa saya jangan jalan-jalan doang lah, biar duit Anda ini ada ganjaran ya, begitu maksud saya. Jadi jangan sekedar jalan-jalan, sayang kalau jalan-jalan begitu. Keluar rumah, tidur di mana? Di laut atau di gunung, sama juga merem-merem juga. Bahkan saya suka tertawa, orang ke puncak tuh bawa jaket, sweater. Mau ngapa sweater? Dingin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari zaman Kibenen puncak mau dingin. Lu mau ngapain ke situ? Lu kalau pengen panas ke Tanjung Priuk. Begitu. Mikirlah. Mau ngapain pakai begitu? Emang juga mau nyari dingin. Udah biasa aja. Nggak perlu pakai sweater. Begitu. Saya kalau ditanya hotelnya bagaimana? Saya mah yang penting ada airnya, ada air. Cuman nggak ada air panasnya. Buat apaan? Emang di puncak airnya dingin, tapi dingin kagak mati. Kalau mati kagak ada orang di puncak itu, kagak orang. Enggak. Jadi mau ngapain kita ke situ? Ujungnya cari air hangat di rumah aja. Emang dasar miring juga. Mau ngapain hidup? Begitu. Kamarnya harus pakai AC. Mau ngapain? Udah puncak, ke Bromo. Mau ngapain? Begitu. Biasa aja. Jalan-jalan terus dipikirin. Mau nyari apa? Begitu. Nyari bahagia, berarti kurang bahagia. Kata kita gitu. Kalau nyari bahagia, harus bahagia lah hidup. Begitu. Boleh kita tidur di hotel, tapi asal istighosah saya, sholat tasbih. Saya begitu. Bagaimana ke caranya ngajak orang untuk ibadah? Asal sholat tasbih ya, malamnya. Iya baik, saya mau tidur di hotel. Ini intinya bagaimana ke cara kita merayu jamaah itu, merayu. Ini mau teknis, yang kemudian teknisnya bisa beragam lah, kira-kira begitu caranya. Apa bapak ajak makan ke itu iparnya, pak makan di Pok Minun, Pinang, Pok Minun, gitu. Nggak apa, punya Wakapolsek Ciledug, begitu, udah nggak apa-apa. Ini ada masjid sampingnya, dohor kita
makan dulu apa sholat dulu? Yang enak mau makan dulu dah. Oh iya baik. Tapi habis makan sholat ya, pakai dah. Pokoknya caranya begitu. Terserah aja. Begitu. Nih yang enak mau kita jogging nih, jogging di Green Lake. Begitu, Green Lake. Begitu. Jadi. Tapi sholat duha dulu ya. Duha. Masih ada tuh duha di Al-Madinah itu? Oh masih ada. Iya pakai dah. Pokoknya gimana kayak intinya bagaimana seorang muslim itu mengajak mewarnai kebaikan pada hal-hal enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Artinya kita hidup perlu hiburan. Tapi jadikan hiburan itu harus ada nuansa akhiratnya. Supaya kita menanamkan kebaikan juga begitu. Itu maksud saya begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.